kenapa air hujan turunnya ke bawah gitu. Menurut kita kadang apa sih itu, ya udah gitu aja gitu, emang itu adanya. Tapi bayangkan kalau Isaac Newton nggak mempertanyakan apel yang jatuh ke kepalanya, kenapa apelnya jatuh ke bawah sih, nggak ke atas aja gitu, nggak akan ada teori gravitasi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indira. Saya adalah seorang dokter umum dan ibu dari satu anak balita. Di video kali ini, saya ingin sharing salah satu buku parenting favorit saya, yaitu The Wonder Approach. Ini adalah international bestseller, udah diterjemahkan dalam 8 bahasa ke 60 negara. Walaupun kayaknya di Indonesia belum ada, saya juga belum pernah nemuin dan gak terlalu familiar sama buku ini. Saya ketemu di Big Bad Wolf, terus tertarik lihat rangkumannya, akhirnya saya beli dan ternyata bagus banget. Jadi saya udah sering sharing ini di sosial media saya, dan banyak teman-teman yang tertarik dan sebenarnya pengen baca lebih lanjut tapi susah untuk menemukannya. Karena itu saya ingin sharing ini ke teman-teman, semoga teman-teman bisa juga mendapatkan manfaat dari buku ini. Yang pertama adalah what is wonder. Wonder is a desire to know. Wonder adalah rasa ingin tahu yang sebenarnya ada di dalam setiap diri kita. Semua manusia itu dilahirkan dengan rasa ingin tahu dan motivasi yang besar dari dalam dirinya. Contohnya bayi nih, baru lahir terus dibawa orang tuanya keluar pertama kali. Dia akan tertarik sama semua hal yang dia lihat. Hal-hal yang rasanya menurut kita biasa, itu sangat menarik dan sangat menakjubkan untuk dia. Lalu begitu dia udah bisa bicara, dia akan tanya semuanya, ini apa itu, ini apa adalah pertanyaan favorit anak saya sekarang. Dia mau tahu semua yang ada di sekitarnya. Dan begitu dia udah lebih besar, dia akan tanya kenapa. Ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa air hujan turunnya ke bawah gitu. Menurut kita kadang apa sih itu, ya udah gitu aja gitu, emang itu adanya. Tapi bayangkan kalau Isaac Newton nggak mempertanyakan apel yang jatuh ke kepalanya, kenapa apelnya jatuh ke bawah sih, nggak ke atas aja gitu, nggak akan ada teori gravitasi. Jadi anak perlu untuk memiliki, kita semua perlu untuk memiliki rasa ingin tahu dari dalam diri kita. Sayangnya adalah makin lama seiring waktu kita mulai kehilangan rasa ingin tahu itu. Ini dibuktikan dengan penelitian neuroscience dalam beberapa tahun terakhir. Attention span, daya konsentrasi dan atensi anak itu semakin menurun. Termasuk kita juga sebagai orang dewasa di zaman sekarang. Kayaknya yang hits adalah Instagram story dan TikTok dengan videonya yang singkat cuma 15 detik. Jadi kayak atensi kita tuh sekarang 15 detik dah ganti, 15 detik ganti, 15 detik ganti gitu. Dan itu sebenarnya nggak baik untuk anak-anak kan. Lalu kasus ADHD atau gangguan atensi dan hiperaktivitas pada anak itu meningkat. Peningkatannya adalah lebih dari 10 kali dalam 20 tahun terakhir. ADHD memang penyebabnya masih belum diketahui secara pasti, sebagian karena genetik, tapi berarti sebagian lain adalah dari faktor lain, termasuk faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dalam 20 tahun terakhir adalah media elektronik. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Kenapa kita yang semua dilahirkan sebagai bayi, sebagai anak yang punya rasa ingin tahu dan punya motivasi yang sangat tinggi, kita kok bisa kehilangan itu gitu? Salah satunya adalah karena overstimulasi, stimulasi yang berlebihan dari luar. Jadi contoh overstimulasi ada beberapa. Di sini secara besar ada dua, yaitu pertama kita berusaha mempercepat perkembangan atau edukasi formal anak. Nah sekarang kita dibilangin terus nih 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama adalah golden age anak, golden period anak, dimana perkembangan otak sangat pesat, sehingga orang tua nggak mau kehilangan momen itu. Jadi nggak mau rugi, kita terus berusaha membombardir anak dengan berbagai stimulus, berbagai sensorik, berusaha memasukkan berbagai macam informasi sebanyak-banyaknya ke dalam otak anak. Padahal dalam buku ini disebutkan berdasarkan studi neuroscience beberapa dekade, nggak ada bukti bahwa mempercepat pendidikan formal atau early learning pada anak itu nggak ada pengaruhnya terhadap kesuksesan dia, nggak ada pengaruhnya terhadap kecerdasannya dia. Selain itu juga bisa terjadi jika kita terlalu memenuhi hari-hari anak dengan aktivitas yang terstruktur. Anak sekolah, pulang sekolah dia les pelajaran, habis itu dia les musik, habis itu nanti dia ikut tim olahraga. Seperti itu setiap hari, sepanjang hari. Begitu pulang ke rumah dia udah capek, tinggal makan, tinggal tidur, besok ulang lagi seperti itu. Jadi anak tidak punya waktu untuk bermain secara bebas, itu satu. Nah, itu penting sekali, apalagi saat balita,
tugas anak-anak di sini disebutkan tugas anak-anak adalah bermain. Cara terbaik anak untuk belajar adalah melalui bermain. Tapi bermainnya seperti apa? Itu ada beberapa kriteria yang nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Selain itu, anak jadi nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk merasa bosan. Nah, merasa bosan itu ternyata penting untuk anak nih, karena itu akan mendorong imajinasinya mereka, itu akan mendorong kreativitasnya mereka. Dengan itulah dia bisa mainin kardus dijadiin rumah-rumahan, kardus dijadiin mobil-mobilan. Daya kreativitas dan imajinasi anak ternyata salah satunya didorong dengan rasa bosannya dia. Jadi kita harus memberikan anak kesempatan untuk merasa bosan sesekali. Selanjutnya adalah penggunaan media elektronik yang berlebihan. Bisa waktunya yang berlebihan atau konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, ini udah saya bahas di video sebelumnya, nanti saya taruh di sini atau saya taruh di description box below. Jadi teman-teman bisa lihat lebih lanjut, karena kalau kita jelasin sekarang cuma memperpanjang, kayaknya videonya udah bakal panjang. Mungkin saya bakal cut jadi 2 supaya nggak ngebosenin karena attention span kita semakin berkurang, jadi nggak bisa panjang-panjang, nanti nggak ditonton. Jadi jika stimulasi berlebihan itu tidak diperlukan oleh anak, apa yang diperlukan oleh anak? Nah, dari sini yang paling penting pertama, secure attachment. Jadi hubungan yang berkualitas antara anak dengan orang tua atau anak dengan pengasuh utamanya. Kalau hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuh utamanya itu secure, basic needs-nya terpenuhi seperti ya makan, tidur, lalu kebutuhan emosionalnya seperti dia perlu didengar, dia perlu diperhatikan, dia perlu dipeluk, dia perlu disayang. Jika dia sudah mendapatkan attachment yang secure itu, dia akan merasa bahwa perhatian dan kasih sayang dari pengasuhnya, dari orang tuanya adalah unconditional gitu. Jadi dia akan merasa yakin dengan dirinya sendiri dan dia merasa aman, sehingga dia akan percaya diri untuk mengeksplor dunia luar gitu, mengeksplor lingkungannya. Jadi dia nggak ragu-ragu, dia nggak takut gitu. Jadi sebagai orang tua nih, kita seharian kerja, seharian ngurusin rumah misalnya, capek, udah pulang kerja rasanya harus main sama anak, mengentertain anak gitu, nggak perlu heboh, nggak perlu kayak badut jumpalitan. Kita cuma perlu untuk datangin dia, tanya tentang harinya, sambil dipeluk, sambil diusap-usap gitu, atau dinaboboin, temenin dia makan, nyuapin dia, mandiin, cukup seperti itu udah cukup untuk anak. Kita nggak perlu merasa terpressure untuk memberikan anak berbagai macam mainan edukasi dan lain-lain. Yang dia perlukan adalah minimal amount of sensory stimulation within the average environment. Jadi dia cuma perlu ya udah lingkungan yang kondusif, yang aman untuk dia bereksplorasi, dan dengan stimulus sensori yang minimal, karena dia sebenarnya nggak perlu untuk diberikan stimulus dari luar. Dia punya rasa ingin tahu, dia punya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan lingkungan yang kondusif dan aman untuk dia bereksplorasi. Itu adalah part 1. Part 2-nya adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan atau bahkan mengembalikan rasa ingin tahu, sense of wonder anak yang udah hilang. Dan itu lebih panjang lagi, jadi mungkin saya akan sambung ke video selanjutnya. Jadi kalau teman-teman tertarik dan teman-teman suka dengan video ini, please subscribe kalau belum, like dan share ke teman-teman yang lain. Oke, semoga bermanfaat, semoga nggak membingungkan karena ini pertama kali saya berusaha untuk melakukan review buku. Tolong diambil baik-baiknya aja. Itu dulu, sampai jumpa.